Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk tim Praise and Worship. Hari ini kembali saya sangat bersyukur karena hadir kembali. Yang tidak asing lagi. Meskipun ini baru kedua kali ya berbicara. Pastor Elsie Raja Tadu. Ya, amin. Kali ini saya bersyukur karena hadir bersama-sama adalah istri terkasih yaitu Ibu Ina. Welcome ya Bu Ina. Saya percaya Pastor Elsie yang adalah salah satu tim penggembalaan MDC itu cinta banget sama SCB Kemah Raja Wali, amin ya. Dan merasa katanya seperti di rumah sendiri. Oleh sebab itu mari kita sambut Pastor Elsie, silahkan Tuhan memberkati, selamat melayani. Thank you Pastor Fanny. Selamat pagi, Shalom. Saya tidak asing di sini karena memang saya banyak orang Kupang di sini. Jadi saya masih nggak asing karena kita bersaudara begitu ya. Saya dari Kupang, dari Sabu ya. Kalau istri saya ini dari sebelah baratnya. Jadi kalau dari Medan begitu. Tapi lahir besar di Jakarta dan kami bertemu di Semarang gitu. Jadi ya dari ujung barat, ujung timur sampai ujung barat jadi menyatu di kota Surabaya ini dan bersama-sama di SCB ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami serahkan waktu ini yang terbaik yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ajar kami untuk melihat apa yang ingin Tuhan kerjakan bagi setiap kami. Siapkan kami dan biarlah kami mengetahui bahwa Allah terlebih dahulu melawat kami pada pagi hari ini. Atas nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin, amin, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bertanya kepada Pastor Yosua, apa tema kita selama bulan ini atau ya tahun ini, dan dia bilang ini adalah tema menutup tema kita yaitu tentang tuaian besar gitu. Jadi kalau bicara tentang tuaian, tentu kita akan mikirnya penjangkauan kemana begitu ya. Kita akan menginjil, kita akan pergi ke suku-suku terabaikan dan lain sebagainya. Tapi saya sebelum kita pergi begitu ya, sebelum kita pergi saya ingin ngajak kita supaya kita mengecek diri kita dulu begitu ya. Sebelum kita pergi, sebelum kita datang untuk menuai tuaian yang besar itu, kita harus mengecek hidup kita terlebih dahulu supaya apakah hidup kita itu benar-benar layak untuk pergi begitu. Kalau orang mau bilang kalau kita mau mempersiapkan diri kita, tentu kita harus ngecek semuanya, ada checklistnya kita. Kalau kita mau berangkat, kalau kita mau kemana-mana kita harus checklist kan. Oh saya harus siapkan ini, siapkan baju berapa, pakaian dalam berapa, semuanya berapa, semua itu kita cek dengan baik begitu. Supaya apa? Supaya kita tidak akan pernah missing begitu dengan segala sesuatu. Dan hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau di dalam kesehatan ada check up, itu check up begitu ya, check up kesehatan. Siapa yang pergi ke rumah sakit untuk check up di sini? Saya pernah check up begitu ya. Pasti tidak mungkin dari kita ini, pasti minimal 1 kali dalam hidup itu pernah check up begitu ya. Check up entah itu gula darah, kolesterol, asam urat, atau apapun itu begitu. Supaya apa? Supaya kita tahu kondisi kita itu apa. Kondisi kita itu sedang apa sekarang? Baik-baik saja atau enggak baik-baik saja begitu. Nah demikian pun dengan rohani kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian pun dengan rohani kita. Kita betul-betul harus mengecek hidup rohani kita. Supaya kita mengerti posisi di mana kita berada. Nah hari ini ada 6 checklist. Nah ini spiritual check up, saya memberikan tema atau judul sebelum kita menuai tuaian besar, kita betul-betul harus mengecek dulu spiritualitas kita itu ada di ambang batas mana nih gitu ya. Kalau kita mengecek spiritualitas kita, saya berdoa hari ini juga menjadi checklist kita. Nah siapkan Bapak Ibu Saudara, mungkin ada pulpen, handphone begitu, di note begitu ya. Oh saya ini checklistnya di mana nih ya. Saya mau katakan bahwa setiap kita akan mengalami perjalanan di dalam kehidupan kita. Dan di dalam perjalanan itu kita harus betul-betul mengecek hidup rohani kita. Saya membawa kita untuk mengecek satu-satu ya. Satu-satu kita cek pelan-pelan dan kita tahu oh saya ada di sini posisi saya. Yang pertama saya akan mengecek di dalam kehidupan kita yaitu tentang pertobatan kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen kita betul-betul harus cek apakah benar kita ini sudah bertobat atau belum.
Sebelum kita menuai tuai yang besar, sebelum kita menikmati berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita betul-betul harus cek betul dalam diri kita. Apakah benar pertobatan kita? Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-38 dikatakan begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah masing-masing kamu memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, betul-betul kita harus di dalam perjalanan iman percaya kita harus betul-betul cek yang satu ini terlebih dahulu. Yang lain mungkin kita akan cek berkali-kali ya, tapi yang satu ini betul-betul kita harus pastikan apakah kita sudah lahir baru atau belum. Kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Itu yang betul-betul kita harus cek di dalam kehidupan kita. Sehingga kita betul-betul sadar dalam diri kita. Sadar akan keberdosaan. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu sanggup mengampuni setiap dosa kita. Di dalam kehidupan kita, ketika kita mau cek kehidupan pertobatan kita. Kapan kita sadar akan keberdosaan kita? Kapan kita betul-betul sadar bahwa saya ini manusia berdosa. Saya yang seharusnya layak dihukum. Saya yang harusnya masuk ke dalam neraka. Tapi oleh karena anugerah Tuhan yang besar itu, kita diselamatkan hanya oleh karena Yesus Kristus. Kita harus cek itu betul-betul dalam diri kita bahwa apakah kita percaya Yesus itu sanggup mengampuni setiap dosa kita. Amin. Checklist yang pertama, kita harus mengecek betul-betul dalam hidup kita apakah kita sudah sadar akan keberdosaan kita. Dan kita percaya betul-betul Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bertanya di dalam hidup kita, apakah benar-benar Tuhan itu menjadi Tuhan dalam hidup saya? Atau jangan-jangan ya karena orang Kristen begitu, apalagi kita yang saya dibesarkan dari keluarga orang Kristen semua. Lingkungannya lingkungan Kristen begitu. Saya betul-betul kayak nggak tahu kapan saya bertobat, karena saya sudah lahir dari orang Kristen begitu ya. Kita betul sadar karena saya yakin bahwa semua kita pun begitu. Kadang karena kita lingkungannya kita sudah Kristen, kita terbiasa dengan bahasa Kristiani begitu, amin. Kita sering bahasanya bahasa Kristen, shalom, haleluya begitu ya. Tapi kita benar-benar yakin betul pada satu proses dalam hidup kita yang kita tahu bahwa kita yakin Yesus Kristus adalah juru selamat dalam hidup saya. Saya baru berapa 17, 18 tahun kemudian baru saya sadar benar begitu. Oh, ternyata menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan itu harus diucapkan, harus dikatakan, bahkan harus dialami dalam kehidupan kita. Kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita confess betul bahwa kita mengaku percaya kepada Dia. Dan pada saat itu saya ingat betul tanggal 7 Februari 2004 itu kali pertama saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Padahal saya sudah Kristen dari kecil. Saya sudah sekolah minggu dari kecil begitu. Tapi ketika saya percaya, saya sadar betul saya ini manusia yang berdosa. Saya layak untuk dihak. Saya yang layak harusnya masuk di neraka. Tapi karena pengorbanan Kristus menyelamatkan saya. Nah, checklist pertama adalah kita betul-betul sadar apakah tentang keberdosaan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa kita. Tapi bukan hanya itu saja Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, apakah kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Ya kalau kita percaya sama Tuhan, ya semua iblis pun percaya sama Tuhan ya kan. Wah, iblis tahu adanya Tuhan begitu. Iblis tahu adanya Tuhan, dia percaya ada Tuhan. Tapi apakah dia mau mempercayakan hidupnya sama Tuhan? Enggak. Buktinya enggak. Nah demikian pun dengan iman percaya kita sebagai orang percaya. Dalam pertobatan kita betul-betul sadar bahwa kita manusia berdosa. Tetapi sekaligus kita percaya ada Yesus Kristus yang menyelamatkan dosa kita. Kita dari setiap dosa kita. Tetapi kemudian apakah kita mau mempercayakan hidup kita kepada Dia? Nah itu pertanyaan selanjutnya dalam hidup kita. Setelah kita mengecek bahwa saya sudah percaya kepada Yesus. Tetapi apakah saya mempercayakan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan? Atau jangan-jangan ada yang kita, ya sebar dulu Tuhan, yang bagian ini ya bagian saya dulu, tenang ya. Saya gak mau kasih sama kamu Tuhan. Kalau bagian keuangan ya saya tahan dulu nih Tuhan. Saya gak mau percayakan kamu. Bagian cari jodoh saya gak mau kasih kamu Tuhan. Tapi saya mau handle sendiri, saya mau usaha sendiri begitu. Itu yang kita terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, katanya orang percaya. Tetapi kadangkala kita tidak mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah saya mau kasih contoh kepada Bapak Ibu sekalian, mempercayakan Tuhan itu sama seperti apa sih?
Saya lihat ada gambar ya, kalau gambar satu ketika ada dari ujung sana seorang pemain sirkus, Bapak Ibu sekalian, dari ujung barat ke ujung timur itu ada satu seutas tali dan dia berjalan di atas tali itu. Kemudian dia berjalan sampai di ujung dan kemudian dia tanya sama penonton. Nah, sama seperti ini ya, dia tanya sama penonton. Kalian percaya nggak saya itu bisa dari ujung tali yang bagian timur sampai ke barat itu bisa nggak saya bisa berjalan? Oh, semua bilang oh iya bisa karena dia sudah melihat kan. Tetapi pertanyaan yang kedua ini yang membuat semua jadi hening. Pertanyaan yang kedua adalah mau nggak kamu itu naik di pundak saya dan saya gendong? Kita akan tanya balik gitu, ya kamu bisa tapi kalau ini suruh bawa dari ujung sini, saya disuruh naik ke di atas pundak, tentu akan bertanya betul-betul ini benar gak ini ya? Betul saya percaya kamu bisa, kamu mampu dari ujung sana ke ujung sana itu kamu mampu. Tetapi ketika kita ditanyakan pertanyaan yang selanjutnya, mau nggak kamu ikut bersama dengan saya? Mau nggak kamu ikut dengan saya? Kadangkala itu pertanyaan yang diperhadapkan dengan kita kan, mau nggak kamu ikut dengan dia? Tapi persoalannya tidak ada, semua hening, diam. Tapi tidak berapa lama ada seorang anak kecil di ujung sana, saya ikut katanya, saya mau. Kemudian si anak dengan pedenya naik ke pundak ayahnya dan ayahnya berjalan. Dia berjalan, seorang anak berjalan bersama dengan orang ini dan kemudian dia sampai di ujung sana. Bapak Ibu sekalian, kenapa dia sangat yakin dengan orang itu? Karena orang tua itu adalah ayahnya sendiri. Sama seperti Tuhan dengan kita ya. Kalau kita percaya sama dia, kita percaya sama dia. Tapi kita mau gak mempercayakan hidup kita kepada dia? Menggantungkan hidup kita. Karena ini hidup dan mati kita. Tapi pertanyaannya mau gak kita mempercayakan itu kepada Tuhan? Mempercayakan semuanya, pekerjaan kita, pelayanan kita kepada dia. Apapun yang rumah tangga kita percayakan kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup untuk mampu mengangkat kita dari ujung sana kepada sana. Karena kita yakin bahwa di dalam perjalanan itu kita tahu bahwa dia Allah yang sanggup kita percaya. Amin. Dia adalah Allah yang setia dan kesetiaannya sudah teruji. Tidak ada bandingnya di dalam kehidupan kita. Kalau manusia mungkin bisalah kita tidak percaya ya. Tapi kalau sama Tuhan, ketika kita percaya, kita mau mempercayakan hidup kita kepada dia. Itu hal yang pertama yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Sebelum kita mau mengalami tuaian yang besar, kita harus pastikan dulu checklist pertama kita, sudah nggak kita bertobat? Ada pertobatan dalam hidup kita enggak? Di dalam pertobatan itu kita yakin bahwa Tuhan membawa kita dan kita mempercayakan hidup kita kepada dia. Nah pertanyaannya siang atau pagi hari ini, sudah nggak kita mempercayakan itu kepada Tuhan? Kalau sudah, biarlah itu menjadi kekuatan kita. Yang kedua, bicara tentang pertumbuhan rohani. Orang yang sudah bertobat, punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Ada satu pertumbuhan iman. Enggak mungkin dong kalau orang percaya sama Tuhan enggak mau bertumbuh. Ada dia di sini yang mau percaya sama Tuhan tapi enggak mau bertumbuh. Sampai di sini yang saya mau percaya tapi saya enggak mau bertumbuh secara rohani. Ada? Pasti ada kerinduan daripada kita. Saat pertama kali saya bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, apa yang saya alami? Saya punya kerinduan besar Bapak Ibu Saudara. Saya rindu untuk baca Alkitab itu. Wah bahkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian 3 bulan saya menyelesaikan satu Alkitab 66 kitab itu. Saya baca semua. Saya betul-betul kayak ada satu kerinduan. Ada yang betul-betul kayak mendorong saya untuk cari tahu tentang Tuhan. Itu pertumbuhan rohani. Setelah seseorang itu mengalami yang namanya pertobatan. Pasti kerinduan untuk bertumbuh secara rohani itu ada. Nah pertanyaannya bagi setiap kita mau gak bertumbuh di dalam kehidupan kita? Kita mau gak bertumbuh di dalam hidup kita? Di dalam Markus pasal yang ke-1 ayat 35 dikatakan begini. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Nah bagi saya checklist yang pertama di dalam pertumbuhan rohani ini yakni yang tidak mungkin yaitu tidak mungkin seorang bertumbuh rohani tanpa membaca firman Allah dan berdoa. Tidak mungkin orang mau bertumbuh secara rohani tapi nggak mau baca Alkitab. Di sini ada yang mau bertumbuh secara rohani tapi nggak mau baca Alkitab, nggak mau berdoa. Ya sudahlah, ya berdoa itu kan urusannya pendeta, urusannya hamba Tuhan. Ngapain kita doa-doa begitu ya?
Kita hanya mau, ya pokoknya saya mau percaya Tuhan aja, tapi saya nggak mau baca Alkitab, nggak mau berdoa. Nggak bisa. Di dalam hidup kita, ketika kita ngecek di dalam hidup kita, setelah pertobatan ada pertumbuhan secara rohani. Pertumbuhan rohani itu didapatkan atau mau tidak mau, yaitu kita mulai rajin baca Alkitab. Tadi siapa yang pagi hari ini baca Alkitab? Ada hari ini baca Alkitab bersama dengan kami? Ya minimal tadi ya sudah baca ya, Markus pasal yang ke ya minimal ya. Ada 2 ayat sudah kita baca hari ini ya, Markus pasal yang pertama ayat 35, itu yang kedua ya tadi ya. Kita sudah baca, dan yang bacaan pertama kan Kisah Para Rasul tadi ya. Sekarang kita sudah baca loh ya, jadi sudah baca. Minimal membaca Alkitab, tetapi kerinduan kita betul-betul mau nggak ada kerinduan dalam hidup kita? Mau nggak kerinduan dalam hidup kita, menghabiskan hidup kita, menghabiskan waktu kita. Bukan menyisakan ya. Kalau sisa begitu, wah sudahlah tinggalkan ini napas-napas terakhir saya mau baca Alkitab itu kalau sudah waktuku hampir tiba gitu ya. Waktu Tuhan hampir tiba dalam hidup kita, baru kita mau cepat-cepat baca Alkitab begitu. Ya terlambat begitu ya. Kita harusnya membaca Alkitab itu bukan karena waktunya tiba, tetapinya waktu itu bersama-sama dengan kita untuk kita membaca Alkitab. Supaya kita menikmati Tuhan. Melihat Tuhan secara lebih dalam. Karena apa? Karena perkataan hamba Tuhan itu bisa aja dia bisa buat-buat begitu. Tapi perkataan firman tidak bisa. Ujian daripada seorang pengkhotbah adalah apa? Dia harus taat kepada Alkitab. Dia harus taat kepada Alkitab. Dia nggak bisa menggunakan ilustrasi hidupnya. Hidupnya bisa jadi kesaksian. Tetapi apakah itu sesuai dengan Alkitab? Sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Itu menjadi standar kita. Ukuran setiap kita itu adalah setiap perkataan itu sesuai enggak dengan Alkitab? Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Dan firman Tuhan itu didapat saat apa? Saat kita mau mendengar dan juga membaca. Kalau sulit saya baca karena mungkin mata saya sudah sulit nih. Sekarang ada Alkitab suara Bapak Ibu sekalian. Ya, lebih dimudahkan lagi ya. Karena perkataan firman, iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus ya. Jadi bukan hanya dengar gosip begitu ya, tapi dengarnya firman Tuhan begitu ya. Bukan dengarnya gosip begitu, tapi dengarnya firman Tuhan. Nah, itu yang harus tumbuh dalam kehidupan kita. Pertumbuhan rohani menuntut setiap kita untuk bertumbuh di dalam cara kita membaca Alkitab. Sudah enggak kita menghabiskan waktu membaca Alkitab? Meluangkan waktu kita, menyisihkan waktu terbaik kita untuk membaca Alkitab. Tentukan satu waktu dalam kehidupan kita untuk membaca Alkitab. Tentukan satu waktu dalam hidup kita untuk berdoa. Doa itu tidak mungkin ya di mana-mana, saya gampang berdoa. Saya di jalannya saya bisa berdoa. Saya bilang enggak. Saya mengatakan kita tidak bisa berdoa di sembarang tempat. Masa sih kita mau ketemu orang terbaik dalam hidup kita, pribadi yang kita kasihi itu di sembarang tempat. Mau nggak kita bicara dengan dia sembarangan? Pastilah kita menyediakan waktu kita, amin. Kita menyisihkan waktu terbaik kita. Waktu terbaik kita penuhi panggilan itu, janji itu. Kalau kita sudah berjanji pasti kita akan datangkan, usaha datang kan. Dan demikian dengan orang yang pribadi yang kita kasih, yaitu pribadi Allah sendiri itu. Kita mengatur jadwal kita dengan dia. Saya mau bertemu dengan engkau. Saya mau berjumpa dengan engkau. Saya mau ketemu apa maksudmu dalam hidup saya. Lewat apa? Lewat pembacaan Alkitab dan juga lewat doa-doa kita. Dan itu akan membawa setiap kita ke dalam pertumbuhan rohani. Dan yang berikutnya, checklist yang berikutnya adalah biarlah hidup kita itu ditopang oleh firman Tuhan. Ketika kita sudah membaca Alkitab, tetapi apakah firman itu menopang hidup kita enggak? Atau jangan-jangan ya sudah, pokoknya kan hanya baca Alkitab kamu bilang. Ya sudah saya baca Alkitab. Tapi apakah benar-benar firman itu menopang hidup kita? Seorang raja yang luar biasa, raja yang namanya Daud, pasti kita sudah kenal. Saya akan membacakan satu mazmur yang luar biasa Bapak Ibu Saudara kalian. Di dalam mazmur pasal yang 119 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dan hatiku akan menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ajarlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.
Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang raja yang hebat, seorang raja yang oleh karenanya kata-katanya itu bisa jadi hukum. Dia bilang apa? Aku menyimpan itu di dalam. Setiap kayak dia memberikan firman Tuhan itu di atas daripada hidupnya. Dia memberikan, dikatakan bahwa dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintahmu. Dan hatiku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Terpujilah engkau, ajarlah ketetapan-ketetapanku kepadamu. Kalau kita mengatakan bahwa biarlah hidup kita itu ditopang oleh firman Tuhan. Hidup yang luar biasa, hidup seorang raja yang luar biasa. Pada saat firman itu menjadi junjungan terbaiknya. Bukan kata-kata orang, bukan kata-kata coach-coach di mana-mana begitu. Tapi kata firman Tuhan itu menjadi ketetapannya, menjadi penopang di dalam kehidupannya. Biarkan firman Tuhan itu menjadi di dalam hidup kita, ditopang oleh firman Tuhan. Yang oleh karenanya kita mengalami sukacita yang tidak akan terperikan dalam hidup kita. Karena kita memberikan hidup kita di bawah otoritas daripada firman Tuhan. Hal yang ketiga, checklist yang ketiga yaitu apakah kita ada kerinduan untuk melayani. Setelah pertobatan, ada pertumbuhan rohani, tapi mau nggak kita mau melayani? Nah, pertanyaannya kalau pertumbuhan rohani kan sifatnya pribadi, tapi melayani itu sifatnya korporat begini. Seorang akan mau ada kerinduan setelah dia mengalami pertumbuhan rohani dalam hidupnya, sekaligus dia mau ada kerinduan untuk melayani Tuhan. Nah, kita harus cek, saya ada kerinduan nggak saya mau melayani Tuhan? Atau jangan-jangan saya datang tepat waktu, ya sudah. Ya cukup jam 9 saya datang, saya duduk, saya nggak mau melayani, pokoknya saya dilayani aja begitu. Nggak bisa. Seorang yang secara rohani itu sehat, harusnya setelah dia bertumbuh secara rohani, ada kerinduan untuk yang namanya melayani. Pelayanan dikatakan demikian. Jika ada orang yang berbicara, nah ini dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 dikatakan begini. Jika ada orang yang berbicara, hendaklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan apa? Kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Wah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita bertumbuh secara rohani, kerinduan melayani itu muncul dalam kehidupan kita. Nah, melayani menjadikan hidup kita itu tidak berorientasi pada diri sendiri. Pelayanan itu selalu tidak berorientasi pada diri sendiri. Yang luar biasa tadi para pemain musik, mereka nggak hanya untuk menikmati, masa sih orang nyanyi terus menikmati nyanyiannya sendiri, ada begitu? Oh saya biasa begitu ya, saya masuk kamar mandi, saya nyanyi, saya menikmati suara saya yang indah begitu ya. Tentu enggak, kalau kita mau melayani pasti apa? Nggak orientasinya ke diri sendiri. Karena apa? Semua kita terlibat di dalamnya. Semua kita itu pada saat kita datang, kita melayani Tuhan, kita pun terlibat di dalamnya. Mau gak mau ketika kita melayani, kita tidak akan pernah orientasinya kepada diri sendiri. Kalau ada pelayanan yang masih berorientasi diri sendiri, Bapak Ibu dan saya harus bertobat. Karena tidak mungkin seorang yang mau melayani, pastilah seseorang itu tidak mau orientasinya kepada diri. Kalau masih ada, saya ingin dipuji, saya ingin diapresiasi, begitu ya. Mungkin kita harus bertobat untuk hal itu. Kita betul-betul cek dalam diri kita. Apakah kita ada orientasi di dalam diri kita yang masih salah. Apakah orientasi itu diberikan kepada kita atau kepada Tuhan. Atau minimal bagi dua lah dengan Tuhan. Begitu ya. Kemuliaan bagi dua begitu. Enggak ada kemuliaan bagi dua. Kemuliaan hanya bagi satu pribadi. Yaitu Allah sendiri. Kemuliaan itu hanya bagi Allah. Tidak bagi kita manusia. Melayani menjadikan hidup kita tidak berorientasi pada diri kita sendiri. Seorang yang luar biasa, kalau Bapak Ibu saudara kalian ngecek yang namanya referen daripada A.R. Bernard. Dan dia punya seorang anak, Jamal Bernard. Ini jemaatnya masih sedikit Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih 85.000 orang. Dia mendirikan salah satu yang luar biasa Christian Culture Center di Amerika. Kalau di Amerika mungkin jumlah segitu luar biasa banyak sekali. Wow gitu ya. Mungkin kalau kita 85.000 ya gampang lah itu adalah begitu. Tapi di Amerika untuk satu kota yang luar biasa bagi saya. Seorang yang A.R. Bernard ini luar biasa dia mendirikan. Dan hebatnya
Wah, pada saat A.R. Bernard ini memimpin, Bapak Ibu sekalian, dia seorang gembala senior, tapi kemudian anaknya, ini Jamal Bernard, baru beberapa bulan yang lalu dia ke Indonesia. Kalau nggak salah dia ke GPCC. Jamal Bernard ini luar biasa, dia hanya datang kepada papanya, saya mau melayani Tuhan. Dia bilang, saya mau melayani Tuhan. Oh, kalau anak hamba Tuhan mau melayani Tuhan, biasa kan? Betul nggak ya? Kalau anak hamba Tuhan mau melayani Tuhan, ya biasa kan namanya ya ikut melayani papanya begitu ya. Tapi yang luar biasanya dari A.R. Bernard ini, dia suruh anaknya bukan langsung jadi gembala di sini. Bukan langsung suruh melayani Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia menjadi tukang parkir. Dilakukan dengan yang pertama menjadi seorang tukang parkir. Berapa tahun Bapak Ibu sekalian? 7 tahun. Jadi bukan hanya cuma ya, untuk orientasinya bukan 1-2 tahun Bapak Ibu sekalian. 7 tahun. Baru kemudian menjadi apa? Dia menjadi gembala di satu satelit yang kecil. Dia suruh merintis. Dia nggak suruh langsung khotbah di tempat yang gede. Enggak. Papanya itu mengajarkan dan dia panggil anaknya. Satu kata yang luar biasa dia bilang begini. Saya membuat kamu itu bukan supaya apa? Supaya ketika engkau melayani, pelayananmu tidak berorientasi kepada dirimu. Kamu harus hancur terlebih dahulu. Egomu harus dihancurkan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang dimuliakan. Kita semakin rendah, tapi Tuhan semakin tinggi di dalam kehidupan kita. Tuhan itu yang semakin nyata di dalam hidup kita. Bukan kita yang semakin nyata, tapi biarlah Tuhan yang semakin nyata. Di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita pun, kita mengambil bukan mungkin kita langsung bisa khotbah di tempat ini. Bukan. Mungkin kita pelayanan yang paling luar biasa, yaitu menyambut tamu di depan. Kita menyambut dengan senyuman, menyambut mereka dengan senyuman. Bapak Ibu sekalian, senyuman itu sangat memberkati. Percayalah saya itu kalau tempat ini mulai senyum gitu ya. Coba senyum. Kiri kanan senyum. Coba senyum. Senyum itu mempengaruhi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masuk ke ruangan begitu ya. Apa yang terjadi? Diam, tenang semua. Tapi kalau kita masuk dengan senyuman, saya yakin semua orang akan ikut senyum. Semua kita akan terpengaruh untuk senyum. Mulailah dengan yang kecil sekali dalam hidup kita. Bukan langsung, ya mungkin kita di sini nggak bisa ada ngepel lagi karena di sini ada tukang ngepel dan lain sebagainya, office boy dan lain sebagainya. Kita enggak langsung bisa ngepel, tapi minimal kita memberikan senyuman kita, pelayanan kita yang terbaik. Pelayanan itu bukan langsung di depan mimbar, tapi pelayanan dimulai dari hal-hal yang paling kecil dalam hidup kita. Mulai melayani di dalam keluarga, layanilah istri, layanilah suami. Bukan berarti kita melayani, kita lebih rendah. Tapi pada saat kita melayani, bukankah Tuhan itu memanggil kita untuk menjadi pelayan. Dia datang untuk menjadi pelayan, bukan menjadi Tuhan. Tetapi dia menjadi pelayan. Servanthood. Itulah yang harus tumbuh dalam kehidupan kita. Kalau itu yang tumbuh dalam hidup kita, saya yakin setiap kita berada di tempat yang benar di dalam checklist. Yesus mengatakan begini di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai 39. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang paling utama adalah ketika kita mengasihi Tuhan, tapi sekaligus hukum yang sama dengan itu adalah kita mau mengasihi sama. Pelayanan itu membawa setiap kita bukan hanya mengasihi Tuhan, tapi kita mau mengasihi sesama. Mau melayani sesama kita. Dan dikatakan oleh seorang yang luar biasa, Jonathan Edwards menuliskan, kasih yang sejati itu tidak mencari keuntungan sendiri. Kasih itu tidak mencari keuntungan kok. Saya ketika mengasihi, saya tidak mau mencari keuntungan diri sendiri. Kasih yang selalu aktif keluar dari dalam diri. Kasih itu sesuatu yang keluar kok. Bukan sesuatu yang masuk di dalam diri. Kasih itu sesuatu yang harus keluar. Harus terberi dalam kehidupan kita. Kita harus beri, kita harus keluarkan itu. Itu kasih. Kasih itu gak mungkin sesuatu yang kita harapkan. Tapi sesuatu itu kita berikan dalam kehidupan kita. Jam hidup kita, mau menemani orang, mau mendengarkan orang. Mungkin orang bawel begitu, kita bisa mendengarkan. Itu satu pelayanan juga Bapak Ibu. Kasih kepada orang lain. Kalau ada di sini suami-suami, dengarkanlah istrimu.
Saya suka, ya kadangkala saya juga nggak sehebat bisa mendengar. Mereka itu harus mengeluarkan 25.000 kata Bapak Ibu sekalian. Kita aja 5.000 kata aja udah capek begitu ya. Laki-laki senyum itu pasti benar ya. 25.000 kata itu harus dikeluarkan satu hari. Barulah mereka puas. Iya betul Anda puas, kami lemas gitu dengar ya. Tapi kalau mau supaya rumah tanggamu baik-baik saja, dengarkanlah istrimu katanya. Dengarkanlah istrimu, karena apa? Pada saat engkau mendengarkan dia, hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupanmu. Engkau akan mengalami sukacita yang besar. Saya ngomong ini, saya belum lulus juga Bapak Ibu sekalian. Kadang saya bantah, kadang hamba Tuhan ngomong juga bisa jago di ngomong di sini ya. Tapi di rumah kadang-kala juga bisa ribut juga. Karena apa? Karena nggak mau mendengar tadi begitu. Kadang kita lebih cepat ngomong daripada mau mikir dulu, betul nggak? Yang setuju dengan saya? Ya kalau kita itu kalau pengen cepat ngomong tapi lambat mikir begitu. Jadi yang keluar apa? Yang keluar emosi yang keluar. Yang keluar emosi aja yang keluar dalam hidup kita. Tapi kita mau belajar dalam kehidupan kita. Kita mau mengatur hidup kita. Kasih itu sesuatu yang keluar dari dalam diri. Keluar untuk apa dikatakan bahwa? Karena kita dipenuhi oleh kasih Allah. Bukan karena kita mau keluar aja begitu kasihnya. Enggak. Karena kita sudah dipenuhi oleh kasih Allah. Kalau orang mengasihi itu tidak akan pernah habis kok Bapak Ibu sekalian. Saya yakin tidak akan pernah habis. Kasih itu tidak akan pernah habis. Karena apa? Ketika kita memberi, kita akan terus ada mengalirkan kasih Allah. Kita terus mengalirkan kasih Allah dalam kehidupan kita. Itu yang harus terjadi dalam umat percaya kita. Sebagai orang-orang percaya kita yakin dalam kehidupan kita. Saat kita mengasihi orang, Allah terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan terus mengasihi kita sampai selama-lamanya. Itulah kasih Allah. Kasih yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Ya kalau Allah sudah tidak berhenti mengasihi kita, ya kita masa mau berhenti mengasihi orang lain? Harusnya enggak kan? Ketika Allah mengasihi kita, kita pun terlibat untuk mengasihi dia. Mengasihi sesama kita dengan sungguh hati. Nah yang terakhir, ya di dalam pelayanan ada checklist yang berikutnya yang tidak mungkin tidak, yaitu pelayanan itu tidak ada istilah pensiun. Tidak ada pensiun, katakan di samping kiri kananmu, nggak ada pensiun dalam pelayanan. Gak boleh pensiun ya, gak boleh pensiun. Emeritus boleh lah ya katanya. Emeritus saya kan sudah melayani lama sekali, saya mau pensiun lah. Ya saya gak usah lah melayani, saya mau menikmati hari tua saya. Nggak ada kata pensiun. Untuk satu pelayanan tidak ada kata pensiun. Nggak boleh ada kata pensiun. Kalau kita mau melayani main musik, aduh aku kan sudah tua nggak bisa lagi udah main musik udah. Nggak ada kata pensiun. Nggak boleh kata pensiun dalam hidup pelayanan kita. Kalau kita bilang oh pensiun, kita mau melayani apa? Melayani diri kita sendiri. Pelayanan itu membantu kita untuk melihat dari perspektifnya Tuhan. Tidak ada kata pensiun dalam pelayanan. Kalau ada baru melayani 1 bulan, kena masalah sedikit dengan teman pelayanan, udah gak ada kata-kata pelayanan lagi. Saya gak mau melayani lagi, begitu ya. Boleh Bapak Ibu sekalian, kita mau melayani bukan untuk menyukakan hati orang lain. Betul kita melayani dengan atas dasar kasih, tapi kita bukan untuk menyukakan orang lain, tapi lebih menyukakan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menyukakan orang lain, kita mau melakukan itu karena orang lain. Karena apa yang orang lain lihat, apa yang orang lain kerjakan dalam hidup kita. Tapi kalau kita melakukan itu karena Tuhan, saya berdoa setiap kita akan mengalami sukacita yang tidak pernah kita pikirkan dalam hidup kita. Karena kita menyenangkan hati Tuhan kok, bukan menyenangkan saudara-saudara kita yang lain. Ya betul orang lain kalau mendengar suara yang enak kan diberkati juga kan, begitu ya. Tapi lebih daripada itu Tuhan yang diberkati oleh setiap pelayanan kita ya. Setelah kita pelayanan, yaitu hal yang muncul dalam hidup kita adalah perubahan hidup. Ketika kita melayani Tuhan, harusnya kita orang-orang yang melayani itu mau gak berubah? Pasti ada kerinduan untuk ada perubahan hidup dalam hidupnya, ya kan? Ada satu perubahan di dalam kehidupannya. Perubahan tentu perubahan yang lebih baik kan. Lebih baik untuk melayani Tuhan. Dikatakan di dalam Alkitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang pertama, checklist yang pertama dikatakan bahwa perubahan hidup itu tidak tergantung dari berapa lama Bapak Ibu dan saudara dan saya hidup. Melainkan seberapa banyak kita mentaati firman Tuhan. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan hidup itu tidak terjadi atau tidak tergantung seberapa lama kita melayani Tuhan.
Kadangkala kita sudah 20 tahun melayani Tuhan tapi nggak berubah-berubah juga. Tapi ada yang baru 1 minggu, ada hal yang menggebu-gebu dalam hidup kita. Tetapi ingat, orang-orang yang menggebu-gebu perubahan itu jangan kayak, maaf kata ya, panas-panas tai ayam katanya. Pernah dengar ya pepatah itu ya, kalau di Kupang sering dengar ya, jangan kamu panas-panas tai ayam. Setelah panas baru keluar, panas, betul-betul panas sih kan. Tapi setelah itu mulai mengeras. Itulah kita, kadangkala di dalam pelayanan kita jangan hanya panas di awal saja. Tapi kita memberikan hidup kita terus menerus diubahkan dalam kehidupan kita. Terus menerus mengalami perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Tidak tergantung dari seberapa lama kita melayani Tuhan. Seberapa lama kita ada di gereja ini. Bukan seberapa lama, saya sudah tahu gereja ini berapa puluh tahun yang lalu. Tidak membuat Anda bisa berubah kok. Tapi ingatlah, perubahan itu terjadi karena Allah yang mengubahkan itu dalam hidup kita. Amin. Tuhan yang mengubahkan itu dalam kehidupan kita. Perubahan hidup itu adalah fokusnya adalah menjadi terang dunia. Apakah kita menjadi terang di dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan sesama, lingkungan tempat kita hidup, tinggal begitu. Apakah ada perubahan di sana? Ada sesuatu yang orang lain lihat, ternyata luar biasa ya, luar biasa temanku. Luar biasa orang itu. Karena dia percaya sama Tuhan, hidupnya menjadi terang dimanapun dia berada. Amin. Itu perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima, ini yang harus terjadi di dalam hidup kita, yaitu perubahan itu akan terjadi pada saat kita mau ada satu persekutuan di dalam keluarga kita. Dikatakan bahwa persekutuan dengan saudara seiman. Di dalam Mazmur pasal 133 dikatakan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ini harus terjadi juga di dalam kehidupan kita. Nah, checklist yang kelima ini membawa kita untuk melihat bahwa ada enggak di dalam kehidupan kita itu kerinduan untuk bersekutu dengan saudara seiman kita. Ya, dalam gereja ya betul ya, kita bersekutu setiap minggu. Tetapi ada persekutuan yang lebih lagi. Di sini dikatakan apa ya? Kalau komunitas komsel ya. Sel. Ada sel begitu ya. Sudah di sini ada yang terlibat di dalam sel, boleh angkat tangan saya bisa lihat. Hampir banyak, setengah, luar biasa. Setengah ini sudah ikut sel, yang belum join sel lah gitu ya. Saya sekaligus untuk mempromosikan, ada sel, ada ketua-ketua sel di sini. Setelah ibadah, Bapak Ibu sekalian yang belum tergabung, datang kepada ketua-ketua dan datang kepada Ibu Pastor Fani juga, saya mau ikut sel group. Saya mau ikut sel group di tempat ini. Karena apa? Kita tidak akan pernah bertumbuh itu di luar komunitas orang percaya. Kita tidak akan pernah bertumbuh itu di luar komunitas orang percaya. Saudara seiman kita itu yang memberi pertumbuhan dalam kehidupan kita. Nah, dikatakan bahwa tidak ada pertumbuhan rohani jika kita tidak terikat dalam tubuh Kristus. Tidak mungkin ada pertumbuhan rohani. Tidak akan ada pertumbuhan rohani kalau kita tidak terikat di dalam satu komunitas. Saya berdoa hari ini setelah keluar dari tempat ini mulai masuk dalam komunitas-komunitas yang ada di tempat ini ya. Bukan hanya bergereja, kita hari Minggu kita ketemu. Tapi di dalam waktu-waktu kita bersama, kita mulai ikut terlibat, terikat di dalam satu sel group di tempat ini. Dan saya berdoa di dalam sel group itu kita ada, ini yang penting yang ada terjadi dalam sel group. Dalam komunitas itu karena harus ada ini Bapak Ibu sekalian. Yaitu kita saling menerima, saling menguatkan, saling mendoakan. Di dalam komunitas atau sel group itu kita di sana kita saling mendoakan kok. Betul nggak? Di dalam sel group pasti kita akan saling mendoakan. Ada beban doa kita didoakan. Saya juga teringat beberapa waktu yang lalu kami berdua menjalani masalah yang saya pernah cerita di tempat ini 14 Juli yang lalu saya khotbah di tempat ini ya. Tanggal 16-nya istri saya dioperasi. Kami sama-sama didoakan. Karena apa? Istri saya terlibat dalam sel group, dia bersama-sama dan saya berdoa ada orang-orang percaya, ada orang-orang yang sehati berdoa baginya. Dan saya juga terima kasih buat Pastor Fani dan juga Pastor Joshua yang mendoakan kami, Yosua menanyakan apa kabar Kak, sudah menjalani operasi dan dia berdoa bagi saya. Itu saya sangat menghibur hati saya. Karena itulah tugas kita orang-orang percaya. Kita terlibat di dalam sel group itu untuk apa? Menguatkan satu sama yang lain. Mendoakan satu sama yang lain. Itu yang harus tumbuh dalam kehidupan kita. Kalau di dalam kehidupan kita tidak ada saling hal-hal ini, saling menerima. Di sel group kita saling menerima. Kita dari tempat yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Kita itu dari ras yang berbeda mungkin. Dari suku yang berbeda. Ya mungkin dari latar belakang keluarga yang berbeda. Tapi di dalam sel group itu saling menerima kita.
Tidak mempersoalkan, oh kamu dari kasta apa begitu. Enggak. Kita sama-sama terlibat di sana. Kita ada saling mendoakan, saling menguatkan. Di sana ada tumbuh yang namanya saling menguatkan. Kita tidak akan pernah hidup sendiri di dunia ini. Tidak mungkin kita kuat hidup sendiri. Kata pepatah di dalam Afrika dikatakan begini, kalau engkau mau cepat katanya berjalanlah sendiri. Kalau mau sampai cepat itu berjalan sendiri. Tapi kalau kamu mau berjalan jauh, berjalanlah bersama. Kita tidak akan pernah sendiri. Untuk kuat berjalan sendiri itu tidak akan pernah kita lakukan. Tapi ketika kita berdua berjalan bersama-sama, itu akan menguatkan kita. Itu lebih jauh kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mungkin bisa capek, tapi kita yakin ada orang-orang yang saling mendukung, saling menguatkan kita, saling mendorong kita untuk terlibat maju di dalam Tuhan. Watchmeni mengatakan hal yang luar biasa. Dikatakan begini, kita menghadapi hari-hari yang sulit. Siapa sih yang gak menghadapi hari yang sulit hari-hari ini? Dalam hidup ini, kalau kita tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan dan saudara-saudara seiman, kita akan mudah jatuh di dalam keputusasaan dan kelemahan. Kita itu sangat mudah jatuh, Bapak Ibu sekalian. Kita rentan dengan kejatuhan, kita rentan dengan dosa, kita lebih gampang jatuh di dalam dosa. Kita akan mudah jatuh dalam keputusasaan dan kelemahan. Persekutuan dengan Tuhan itu memberikan kita kekuatan secara rohani. Kita bersekutu dengan Tuhan itu membuat kita itu kuat secara rohani. Sementara persekutuan dengan saudara seiman itu menopang kita, menguatkan iman kita. Jadi kalau secara rohani kita dikuatkan oleh Tuhan, tapi bersekutu dengan saudara seiman itu menopang kita, menguatkan kita. Bahkan menguatkan iman kita. Tanpa keduanya, tanpa persekutuan dengan Tuhan dan sesama, dikatakan bahwa kita akan berjalan sendirian, kita rentan terhadap serangan dunia dan kehilangan tujuan hidup yang sejati. Kita bisa aja kehilangan kehidupan kita, kehidupan tujuan kita. Kadang-kala kita hidup, tujuan kita berubah. Tapi ketika kita terhubung dengan Tuhan dan terhubung dengan saudara seiman, kita akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Kita akan mengalami kekuatan untuk menopang kehidupan kita di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yaitu checklist yang berikutnya adalah penginjilan. Bapak Ibu sekalian, kadang gereja hari-hari ini hanya memindahkan dari satu gereja ke gereja yang lain. Dari satu gereja yang lain pindah ke gereja yang lain. Pindah ke gereja yang lain, pindah ke gereja lain. Itu sudah lumrah terjadi sekarang ini. Bahkan kalau bilang gereja itu kayak klub sepak bola begitu ya. Transfer sana, transfer sini begitu ya. Hanya datang ke tempat gereja ini, lo kok ketemu lagi? Lo kok ketemu lagi ada di sini? Dan kita kadang harusnya mulai sedih di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena gereja tidak melakukan yang ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena gereja melupakan penginjilan. Dia tidak lagi menjangkau orang-orang. Dia tidak lagi mau menjangkau orang-orang yang gak percaya. Yang dijangkau apa? Yang dijangkau orang percaya lainnya. Yang dijangkau orang yang sudah bertobat, sudah punya gereja. Itu yang dijangkau oleh mereka. Yang itu ya gampang, tinggal apa? Tinggal kasih aja fasilitas lebih gampang. Tetapi kita nggak mau begitu. Di dalam kehidupan orang percaya kita harus tumbuh yang namanya mau menginjil. Di dalam Alkitab dikatakan begini, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ingatlah di dalam kehidupan kita ini kita harus membawa hidup kita untuk mau terlibat, mau pergi, mau menginjil. Checklist yang pertama dikatakan bahwa penginjilan itu kadang-kala, penginjilan itu sulit pendeta. Pastor pendeta sulit katanya. Itu kan tugasnya pastor aja katanya yang menginjil ya. Atau evangelis yang menginjil. Orang-orang yang sekolah Alkitab aja yang boleh menginjil begitu. Ternyata penginjilan itu bagi saya sederhana Bapak Ibu sekalian. Penginjilan itu adalah menceritakan tentang apa yang telah Yesus lakukan dalam hidupmu. Penginjilan itu sederhana. Enggak perlu muluk-muluk yang ketahui, harus tahu sistematika Alkitab dari tentang Tuhan, ilmu tentang Tuhan, teologi tentang Tuhan, begitu Alkitab. Ya itu butuh, wajib kita harus tahu. Tetapi itu tidak akan membawa kita untuk menginjil kok juga. Kadang-kala kita lebih banyak tahu, lebih banyak mau duduk kok. Kita lebih banyak tahu, kita lebih banyak mau duduk menyendiri. Tapi kadang-kala kita hanya tahu Tuhan menjamah hidup saya.
Tuhan membawa saya, Tuhan menolong ketika saya mengalami kesulitan, ketika saya mengalami kehidupan yang jatuh, Tuhan menolong saya. Saya bisa menceritakan itu kepada orang lain. Siapapun tidak akan menolak pasti. Ada yang di sini kalau kita menceritakan pengalaman hidup kita, enggak, saya enggak mau dengar. Ada enggak? Saya enggak mau dengar ceritamu, saya enggak mau dengar ceritamu. Ada enggak? Pasti orang akan mau dengar. Apalagi cerita tentang bagaimana Tuhan menolongmu. Yesus menolongmu. Yesus yang dulu membawa saya dari kehidupan yang saya yang rusak itu dipulihkan oleh Tuhan. Kita menceritakan itu dalam waktu 5 menit. Orang akan mendengarkan kita kok. Penginjilan itu bukan hal yang sulit Bapak Ibu sekalian. Penginjilan itu sesuatu yang natural terjadi dalam hidup kita. Kalau kita nggak mengalami Tuhan dalam hidup kita, ya kalau kita mau menginjil kita harus alami Dia dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menceritakan apa yang Yesus telah lakukan dalam hidup kita. Supaya setiap kita itu mengalami sama-sama kasih Tuhan yang besar. Ketika kita menginjili, kita menceritakan tentang apa yang telah Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yaitu, mau nggak kita mau memuridkan? Nah, ini yang paling sulit sebenarnya. Menginjil gampang ya, kita kan cerita aja ya. Kalau memuridkan menjadikan mereka itu pengikut Kristus, bukan pengikut LC, pengikut Pastor Fanny, pengikut siapa lagi? Pastor Joshua, bukan. Bukan jadi pengikut seseorang. Penginjilan itu membawa kita untuk bukan hanya mau mengikut seseorang, tapi harus mengikut Kristus. Harus menjadi pengikut Kristus. Bukan pengikut dari satu gereja tertentu. Tapi mereka dididik atau dimuridkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya ketika kita mau menginjil pun, mau memuridkan mereka, bukan untuk kita, tetapi untuk kerajaan Allah. Itu yang harus terjadi, tumbuh di dalam kehidupan kita. Dan biarlah apa yang menjadi kebutuhan kita itu menjadi sesuatu yang penting, yaitu kita mau terlibat di dalam pelayan Tuhan. Amin. 6 checklist ini semoga membawa kita untuk melihat apa yang Tuhan ingin segera kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Dan biarlah checklist ini membantu setiap kita. Oh, kalau kita mau lihat ladang sudah menguning, ya memang pekerjaannya sedikit. Tapi ingat bahwa ketika kita menyadari hal ini, kita mulai terlibat, masuk di dalamnya. Dan biarlah 6 checklist ini membantu setiap kita untuk menyadari pentingnya hidup yang bertumbuh di dalam Kristus. Dan biarlah saya berdoa di tahun-tahun ini ada terjadi pelipat gandaan di tempat ini. Ada terjadi sukacita yang besar di tempat ini. Ada terjadi tuaian yang sangat besar di tempat ini. Dan biarlah tempat ini tidak ada lagi tempat-tempat yang kosong. Kita berdoa ada orang-orang yang diberikan Tuhan di tempat ini. Ada orang-orang yang dikirimkan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah setiap kita mengambil bagian di dalamnya. Dan kita percaya bahwa ketika orang di tempat ini, orang tahu bahwa ada Kristus di tempat ini. Ada Allah yang dipermuliakan. Ada Tuhan yang menjadi Tuhan bagi setiap kita. Dan biarlah setiap kita terlibat langsung di dalam pekerjaan ilahi ini. Dan saya berdoa itu juga tumbuh dalam hidup kita. Amin. Tumbuh di dalam hidup kita. Bahwa ladang sedang menguning. Dan kita siap untuk menuai jiwa-jiwa. Karena Tuhan sudah melakukan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian ini. Dan biarlah pujian ini akan menyelidiki hati kita. Apakah kita seturut dan maunya Tuhan. Dan biarlah ketika membawa pujian ini. Biarlah kemuliaan Tuhan membawa setiap kita untuk menyadari bahwa ketika kita menyadari kasih Allah yang besar dalam hidup kita, kita mau terlibat langsung di dalam pekerjaan besar Tuhan di tengah-tengah dunia yang membutuhkan kasih Tuhan ini. Mari kita naikkan pujian, selidiki aku, lihat hatiku, apakah kau mengasihi? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku Tuhan, selidiki aku,
melihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Laku lihat, yes Lord, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Laku lihat, amin, tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Tuhan, bakar kami dengan kasih-Mu. Kami punya kerinduan yang baru di dalam-Mu Tuhan. Kami tahu di dalam tuaian-tuaian yang besar itu Tuhan. Kami mau melihat ada tangan Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Tangan Tuhan memberikan kami sukacita yang besar. Ketika kami mendatangi setiap orang di dalam kehidupan kami. Ada Allah yang turut serta di dalam segala sesuatu. Ketika kami membicarakan tentang Tuhan. Ada kuasa ilahi yang menyertai setiap kami Tuhan. Dan biarlah ini bukan hanya slogan tuaian besar. Tapi kami yakin bahwa memang tuaian besar. Dan kami siap untuk menuai. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan diberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Setiap kami boleh melihat, setiap orang-orang di sekitar kami membutuhkan kasih Tuhan. Kami mendatangi mereka Tuhan dengan kasih Tuhan yang besar itu. Dan kami memberikan kasih itu kepada mereka. Karena kami yakin bahwa kami sudah melihat kasih yang besar daripada Tuhan itu. Kami sudah melihat kasih yang besar dari Tuhan. Dan biarlah hati kami mau mengatakan, telah kulihat. Ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya Tuhan. Bagi Dia yang selalu setia. Yang memampukan kita untuk juga bisa setia. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Elsie. Catatannya yang sudah dicatat itu nanti direview kembali. Kita ke supermarket aja butuh catatan karena kita mudah lupa. 6 itu nggak gampang kalau kita bisa hafalin. Tapi ini sesuatu yang sudah kita ketahui. Yang sudah pernah kita tahu ayat-ayatnya. Tapi kadang-kadang belum kita hidupi. Sehingga kita perlu untuk kembali diingatkan. Terima kasih Pastor Elsie. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Salah satu cara untuk melayani Tuhan juga melalui persembahan kita yang kita berikan untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Berikan dengan segenap hati, dengan tulus hati. Karena Tuhan Yesus benar-benar cinta dengan orang yang kasihnya enggak ngedumel, enggak merasa bersalah karena kasihnya sedikit. Tapi juga enggak acuh tak acuh
diberkati tapi ignore bahwa sesungguhnya semuanya dari Tuhan. Amin. Berikanlah dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa memberikan di kotak persembahan atau melalui QRIS dan kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan Bapak Ibu. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa Kersel, jangan lupa yang rindu melayani seperti yang sudah diumumkan, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang begitu indah. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini. Jemaat Surabaya City Blessing yang dikasihi Tuhan. Biarlah Engkau percaya dan mempercayakan hidupmu ke dalam tangan yang senantiasa akan mengajar engkau apa yang berfaedah, apa yang berguna. Dia yang akan menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, jadilah terang dan garam dunia, jadi berkat bagi sesamamu, bagi keluargamu. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to